Matahari pagi pecah di samudra menyinari pasir putihnya. Pohon kelapa melambai perlahan. Cemara laut ikut bernyanyian, angin asing menyapa hangat. Sungguh mengangkat hati para surfer. Papan siap menyapa ombak, mau mimpi yang tak pernah penat. Dan laut bernyanyi menggetarkan dada ini. Ombak datang menari, memang giur keberanian ombak Serambi. Di ujung paling barat Indonesia, alam melukis sebuah mahakarya. Tanah Aceh, tempat di mana bukit-bukit hijau bertumpu dan samudra luas membentang, menawarkan sejuta pesona pariwisata bahari yang menakjubkan. Sebuah destinasi yang menyimpan ketenangan alami, sekaligus kemegahan yang belum sepenuhnya terjamah. Feel alive. Papan selancar membelah arus melawan ombak tanpa takut tawa pecah di bawah langit di antara laut yang begitu ketik dan angin berhembus. Lembut namun bertenaga menjadi teman ombak bagi jiwa yang merdeka. Ombak Serambi. Wisata pantai di Aceh adalah kombinasi langka antara keindahan tropis yang alami dan kedamaian spiritual. Menawarkan pelarian sempurna dari hiruk-pikuk dunia modern. Namun, di balik ketenangan air di tepi pantai, ada satu rahasia besar yang tersimpan di dalam gulungan gelombang lautnya. Sebuah petualangan yang siap membawa nama Aceh meluncur ke panggung dunia. Ombak Serambi, longkah bersinar sepanjang hari. Di antara cemara dan kelapa tinggi, kami menemukan arti kembali. Ombak Serambi mengalun tinggi di pantai ini. Surfer berlari menembus mentari, bersama angin laut yang bersahabat lagi. Ombak Serambi, kami menemukan arti kembali. Bagi sebagian orang, laut adalah batas akhir daratan. Namun, bagi para pecinta selancar, ombak di Pantai Loknga adalah ruang interaksi terdalam untuk menantang diri dan menyatu dengan alam. Menurut saya, surfing itu bukan hanya sekedar olahraga ataupun hobi, melainkan cara saya berinteraksi langsung dengan alam. Ocean is like my second home, di mana di situ saya dapat menemukan kedamaian dan tantangan saya sendiri. Pantai di Loknga ini bisa dibilang memiliki letak yang sangat strategis dan juga faktor alamnya yang mendukung ya. Pantai ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi swell dari laut lepas itu bisa masuk langsung ke Pantai Loknga ini, yang membuat ombak itu bisa lebih konsisten
dan powerful dibanding pantai-pantai lainnya yang lebih tertutup. Kelebihan Loch Nga di mata dunia tidak hanya terletak pada kekuatannya, melainkan pada karakteristiknya yang lengkap serta atmosfernya yang masih sangat alami. Ombak di Pantai Loch Nga ini bisa dibilang top 10 terbaik ya di Indonesia karena memiliki karakteristik yang sempurna. Kita memiliki ombak left-hander, di situ ada right-hander, ombak kanan, F-frame, dan juga kombinasi ombak beach break, ombak pasir. Yang mana ombak tersebut cocok untuk berbagai level di olahraga surfing ini, baik itu beginner, intermediate, maupun advance. Dan juga suasana alam di sini masih bisa dibilang itu masih sangat alami ya. Pasirnya putih, dikelilingi oleh pegunungan, laut biru, dan bagus sekali ini untuk bukan hanya sekedar surfing, jadi untuk healing juga bagus dan segala aktivitas lainnya. Oke, menurut saya Aceh itu lebih hidden dan santai ya dibandingkan di tempat-tempat lainnya. Seperti di Bali, Lombok, atau tempat-tempat yang ada spot ombaknya di Indonesia. Jadi pertama kali saya itu pergi ke Bali tahun 2019 kalau nggak salah ya, untuk mencari pengalaman dan mencoba surfing di spot-spot yang berbeda ini. Jadi saya kaget awalnya Bali dan Aceh itu berbeda 360 derajat. Memang sama-sama memiliki ombak terbaik ya, tapi budayanya itu jauh berbeda. Jadi Bali itu udah sangat maju ya dalam sektor wisatanya, apalagi di industri surfingnya. Jadi di sana itu memiliki udah banyak itu surf shop, jadi mendukung fasilitasnya. Tetapi menurut saya Bali itu sudah terlalu crowded sih menurut saya. Jadi kalau surfing itu di land up-nya itu kita harus nunggu lama itu untuk dapat ombak ya. Kesannya menurut saya udah terlalu traffic ya, nggak terlalu santai lagi, nggak terlalu alami lagi. Berbeda nih dengan Aceh. Aceh masih memiliki nuansa raw surfing destination. Jadi istilahnya itu surfingnya itu kesannya masih alami ya. Jadi belum terlalu komersial juga dan punya suasana yang lebih tenang dan bisa dekat dengan alam, lebih dekat dengan alam ya. Pengalaman surfing juga terasa lebih autentik. Budaya selancar ini tidak pernah tumbuh dalam semalam. Ada sejarah panjang dan peran besar komunitas yang merawat olahraga ini hingga diakui sampai tingkat nasional.
Jadi surfing di Aceh itu mulai dikenal di akhir 80-an hingga 90-an ketika beberapa surfer asing melakukan eksplorasi ombak di pantai barat Sumatera. Jadi mereka menemukan Loknga dan membawa budaya surfing itu ke sini. Hingga diperkenalkanlah kepada lokal-lokal setempat, khususnya Loknga ya. Jadi setelah tsunami 2004, beberapa lokal surfer di Aceh jadi membentuk komunitas surfing yang bernama Aceh Boreder yang diketuai oleh Bang Dery Alek. Jadi Aceh Boreder itu bukan hanya fokus ke komunitas lokal saja, namun juga fokus mempromosikan budaya surfing dan juga ajang kompetisi lokal maupun internasional. Jadi pada tahun 2010 itu ada kompetisi Aceh Surfing International Ship. Pertama kali itu diselenggarakan oleh Aceh Boreder hingga menjadi ajang tahunan sampai 2018 ya, seingat saya. Jadi seiring berjalannya waktu, Aceh Boreder ini terus fokus dia dengan mempromosikan surfing lewat event kompetisi surfingnya. Jadi generasi kami ini udah mulai bertumbuh ini, yang dulunya masih kecil-kecil kan. Jadi kita bertumbuh, kami membangun kembali komunitas lokal pada tahun 2015 yang dulunya sempat vakum. Jadi komunitas yang lahir sejak 2007 lalu itu yang dibentuk oleh senior kita bentuk kembali. Jadi komunitas lokal itu bernama Loknga Surfing Team. Jadi komunitas yang kami bentuk kembali itu yang bernama Loknga Surfing Team. Seiring berjalannya waktu, surfing sekarang sudah dikenal luas oleh dunia. Bahkan kompetisi cabur surfing tahun 2024 yang lalu, PON Aceh Sumatera itu diadakan di Loknga dan diikutsertakan oleh atlet-atlet surfing yang muda dan berbakat mewakili Aceh menjadi tuan rumah. Jadi Loknga Surfing Team kini bergerak kembali dan menjadi penopang utama dalam perkembangan surfing di Aceh. Menjadi sebagai wadah lokal yang menjadi tempat berkumpulnya para peselancar. Kita ingin menjadi komunitas surfing yang aktif, kreatif, dan peduli terhadap pelestarian lingkungan dan laut. Juga ingin mengembangkan minat dan bakat generasi muda dalam olahraga surfing. Tentunya kita juga fokus mempromosikan wisata, mengadakan event surfing tahunan yang bertujuan untuk menarik wisatawan, baik itu wisatawan daerah maupun mancanegara.
saya, kendala paling besar dalam meningkatkan wisatawan luar daerah maupun luar negeri itu kurangnya promosi internasional ya, dan keterbatasan fasilitas pendukung wisata menurut saya. Padahal Aceh ini memiliki potensi ombak yang sangat bagus. Jadi alamnya itu sangat bagus di Aceh ya. Pantainya masih indah, terutama daerah pesisir pantai seperti Lok Nga dan berbagai spot lainnya di pantai barat Aceh. Pedal pelan dulu, with the chest up. Oke, chest down, pedal faster. Lihat ke depan. Oke, ombak udah datang. Berdiri, up. 1. Lihat ke depan. 2. 3, jongkok. Oke, keren. Nah, mantap. Ya, kita coba ombak-ombak kecil hari ini ya. Jangan pernah panik. Nanti kalau panik, kalau misalnya takut, kita dari samping-samping aja dulu. Nah, press saja. Jangan terlalu jauh-jauh kali kita main. Kita nggak main jauh hari ini, main di situ aja. Fokus untuk berdiri aja. Harapan saya untuk perkembangan surfing di Aceh ke depan adalah agar surfing ini bisa berkembang lebih maju tanpa kehilangan nilai budaya dan keaslian alamnya. Karena Aceh ini memiliki potensi ombak yang sangat bagus dan mampu menjadi salah satu destinasi surfing terbaik di Indonesia, bahkan dunia, jika dikelola dengan baik. Saya berharap semakin banyak generasi muda Aceh yang tertarik untuk belajar surfing dan melihat olahraga ini sebagai aktivitas positif, gaya hidup sehat, sekaligus peluang usaha nih di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagi pemula yang ingin belajar surfing dan ingin menggali surfing lebih dalam, saran saya jangan pernah takut untuk mencoba karena ada banyak cara untuk memulainya. Kita di sini ada komunitas surfing lokal dan juga sekolah selancar yang siap serta mau share pengalaman nih lebih dalam lagi tentang surfing. Tapi tetap utamakan keselamatan, pahami juga kondisi ombak, cuaca. Jadi saran saya untuk yang belum berpengalaman, jangan pernah coba surfing sendiri tanpa adanya pendamping profesional. Karena laut yang tenang itu kadang bisa juga menghanyutkan jika belum memahaminya. Selain itu diharapkan juga bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, datanglah ke pantai dengan menjaga rasa hormat terhadap adat, budaya, dan masyarakat lokal setempat. Menjaga kebersihan pantai berarti menjaga keindahan alam untuk generasi hari ini dan masa depan. Ombak yang indah akan tetap hidup jika laut dan pantainya kita rawat bersama-sama. Keunikan surfing di Lok Nga ini bukan cuma sekedar ombaknya saja ya, yang masih otentik, melainkan juga keramahan warga lokalnya, culture-nya, dan cita rasa. Makanan dan budaya minum kopi juga salah satu kombinasi dan keunikan terbaik yang ada di Aceh. Jadi wisatawan bisa merasa betah dan nyaman saat berkunjung ke pantai, sambil beraktivitas, makan, dan minum kopi. Untuk wisatawan yang pernah datang ke Lok Nga pun, saya sangat yakin mereka pasti akan balik lagi nih ke Aceh. They feel like home here. Di Pupi.